Apa hukumnya imam yang suka merokok dan sering merokok di area musola? Jazakallah khair. Maaf menyambung Ustaz, dan pernah dengar kalau rokok tidak membatalkan wudhu. Jazakallah khairan. Saya kalau apakah rokok membatalkan wudhu, saya tidak tahu. Setahu saya tidak membatalkan wudhu dia. Tetapi kalau imam suka merokok, ini tergantung dia memahaminya seperti apa. Kalau saya berpegang pada pendapat rokok itu haram, karena memang tidak ada celah positifnya, gitu kan. Khamar itu diharamkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Al-ayat, yang artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah keduanya ada manfaat bagi manusia. Ada dosa dan ada manfaatnya bagi manusia. Jadi masih ada manfaatnya, gitu kan. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka keluar sebuah kaidah penting dalam masalah penetapan hukum fikih, yaitu sesuatu yang lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, hukumnya menjadi haram. Seperti rokok misalnya. Seluruh pemerintah menuliskan gitu, rokok bisa membunuhmu. Pelang-pelang besar di pinggir jalan. Bahkan di dusus rokok dikasih foto. Diwajibkan oleh pemerintah menaruh foto di situ, orang yang bolong tenggorokannya, orang yang ini, orang yang itu, dan segala macam. Lalu tulisan bisa menyebabkan impoten segala macam. Saya tidak tahu orang-orang ini bisa baca nggak gitu. Itu bukan main-main pemerintah kita taruh itu gitu. Ya. Begitu juga dengan umumnya fatwa ulama, mayoritasnya mengharamkan masalah ini. Nah, itu seperti racun yang diperdagangkan dan dilegalkan. Apalagi dia menjadi imam, ini disayangkan sekali. Allahul musta'an. Tapi teman-teman sekalian, kita kembali kepada apakah sudah tegak padanya hujjah atau tidak. Maksudnya, apa dia sudah tahu hukumnya? Sudah pernah ada yang sampaikan? Karena hukum agama ini akan berlaku dan diterapkan bagi orang yang mengetahuinya, bukan pada orang yang jahil. Walaupun dia imam masjid, karena imam masjid kan bukan syaratnya di Indonesia harus orang alim. Yang penting dia sudah diangkat, ditunjuk jadi imam situ, maka dia boleh jadi imam. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Imam Syah, 28 tahun, masih menganggur karena keadaan di Cibubur. Mau tanya Ustaz, gimana hukumnya menunda atau gagal menikah karena adat? Terima kasih. Tidak ada masalah dengan Anda pengangguran, ya. Mungkin itu di mata manusia, tapi bisa saja Anda orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil tentu ikhtiar mencari pekerjaan. Kalau menunda pernikahan karena adat, seperti apa maksudnya ini adat ini? Apakah adat itu berjalan sesuai dengan agama, sama dengan agama, maksudnya tidak bentrok dengan agama, maka Anda memilihnya karena positif, atau memang adat ini bertolak belakang dengan agama? Misal, harus pilih tanggal tertentu, waktu tertentu, ya, tempat tertentu, baru dianggap pernikahannya sah, atau harus mendatangkan jenis kuda ini atau jenis hewan ini, syarat ini syarat itu supaya nanti langgeng pernikahannya. Ini semua bertolak belakang dengan syariat. Kalau adat istiadat itu sesuai dengan syariat, maka syariat mendukungnya, gitu kan. Tapi kalau dia bertolak belakang dengan syariat, maka syariat kita dahulukan dari adat, maka tidak usah ditunda. Allahu a'lam. Selanjutnya dari Ilham Budi, laki-laki dari Bandung Barat, seorang pelajar 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya mengalami was-was akidah. Selalu ada kata-kata yang tidak baik di hati maupun di pikiran menjadikan saya takut dan merasa dosa besar. Bagaimana Ustaz mengatasinya? Was-was akidah seperti apa dulu nih? Sebenarnya kalau bertanya dirincikan ya. Dalam arti kata memang sesuatu yang disoroti apa supaya saya paham. Kalau Anda masukkan di sini adalah bisikan-bisikan untuk tidak beriman kepada Allah, menganggap dusta penyampaian dari Nabi SAW, ini semua dari syaitan. Ucapkan amantu billah, dan saran saya Anda selalu berdoa kepada Allah SWT agar dihilangkan was-was itu, dan juga ruqyah diri sendiri, karena ini ada was-was syaitan. Dikhawatirkan memang ada syaitan yang sedang bersama dengan Anda, wa na'udzubillah, apakah itu warisan, jin nasab atau yang lainnya.